Sok mulai udah. Assalamualaikum warahmatullahi Belum. wabarakatuh. Ya udah. Hamdan wa syukron lillah. Perkenalkan, saya Nonok Aminah, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Cigaruga. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu doakan semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan belajar materi, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum Merdeka, kelas 4 semester ganjil, yaitu membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mengawali kegiatan belajar kali ini, yuk kita sama-sama baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 4. Menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 5. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 8. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Yang kesembilan, berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Dan yang terakhir, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Nah, apa yang kalian lihat? Iya, benar sekali. Pada gambar tersebut, lihatlah anak-anak yang sedang asyik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Ayo, kemukakan pada teman-teman kalian. Sungguh beruntung kalian, sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Rawahu Tirmidzi an Abdillah bin Mas'ud. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Quran, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. A. Membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikanlah makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Pada tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Warna biru menunjukkan bacaan mad atau panjang. Warna merah menunjukkan bacaan gunnah mendengung 2 harokat. Warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Anak-anakku, simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. Yuk, mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Bacalah terjemah dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Anak-anakku, ayo kita bergembira dulu. Kita berpantun ria. Alhamdulillah, kalian sudah belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Sebelum Bu Guru menilai bacaan kalian, ayo berpantun terlebih dahulu.
membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Kita lanjut ke bagian B, yaitu menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada para siswa sedang asik menghafal Al-Quran. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran. Dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak, di akhirat, Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong hambanya yang bertekad menghafalnya. Ini terbukti dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, sekarang kalian mulai menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Setelah hafal, lalu lanjut ke potongan ayat berikut. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Dibaca kalimat ke-1 dan kedua 10 sampai 20 kali sampai hafal. Setelah itu, lanjut ke potongan ayat berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Dibaca kalimat ke-1, kedua, dan ketiga 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, setelah hafal, kita lanjut lagi ke potongan ayat terakhir. Innallaha alimun khabir. Dibaca lagi 10 sampai 20 kali sampai hafal. Dibaca kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat 10 sampai 20 kali sampai hafal. Mengulang-ulangi bacaan yang sudah hafal. Nah, anak-anakku semuanya, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.